Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat DKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, DKI Dakwah Kesehatan Islam. Perkenalkan, nama Ana adalah Abu Santri. Nah, di channel YouTube Ana ini, Ana akan sedikit membahas dan berbagi beberapa saja ilmu pengetahuan yang telah Ana pelajarin selama ini di bidang kesehatan Islam. Kenapa Ana tertarik dengan bidang kesehatan Islam? Karena ternyata ilmu kesehatan itu merupakan salah satu tonggak di mana sebuah kemajuan peradaban. Dunia kesehatan ini adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita, yang mana ketika kita sehat, maka semua itu akan terasa nikmat. Nah, maka dari itu sangat simpel dan sesepele itu enggak juga. Tapi ada hal yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Nanti selama Ramadan ini saya akan bahas semua yang berkaitan dengan kesehatan Islam, mulai dari sejarahnya sedikit. Ya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, tapi insya Allah apa yang Ana bagikan semoga nanti ke depan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bahas sekarang juga. Ya, sahabat DKI, kalau kita berbicara tentang kesehatan Islam, maka di sini yang perlu kita bahas pertama adalah peradaban. Kita semua tahu bahwasanya peradaban Yunani kuno dan peradaban Mesir kuno, bahkan peradaban Persia kuno, nah itu kita sudah pada tahu dan maju. Nah, tapi kalau untuk membahas peradaban itu harus terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah peradaban fisik, yang kedua non fisik. Dimana di sini kita akan ngebahas tentang Islam dari peradaban non fisiknya. Kenapa? Karena memang untuk peradaban fisik kita lihat dari segi pembangunan, dari segi infrastruktur memang tidak begitu terlihat, tapi kalau dari segi non fisik Islam sangat maju. Kenapa? Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, tidak sampai ratusan tahun, itu Islam menempati tempat terjayanya. Nah, sehebat itulah peradaban non fisik yang dibangun oleh Islam. Bahwasanya ketika surat Al-Maidah ayat 1-3 turun, nah itu telah membuktikan bahwasanya telah sempurna agama Islam ini. Berarti ketika itu sudah sempurna dan Rasul telah tiada, maka saat itu juga semua keilmuan sudah sempurna, termasuk ilmu kesehatan. Ya. Nah, inilah pentingnya ilmu kesehatan dalam Islam. Kenapa? Kita lihat setelah Rasul meninggal 600-an Masehi, itu cukup hanya dalam waktu 100 tahun setelahnya, di tahun 700-an Masehi, setelahnya telah muncul beberapa pakar-pakar ilmu di dalam Islam, termasuk di bidang kesehatan. Siapa saja orangnya akan saya bahas mulai dari satu persatu. Ya, di tahun 700 Masehi itu kita mendapatkan salah satu tokoh bernama Jabil Al-Hayyan. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu tokoh pertama, seorang tokoh yang pertama kali menciptakan sistem destilasi, dan beliaulah orang pertama yang mendestilasi alkohol hingga menjadi disinfektan. Lalu beliau membangun apotik pertama kali di Baghdad. Ya. Berikutnya nama yang kita akan dapatkan adalah Banu Musa. Banu Musa ini di tahun 800-an Masehi. Nah, beliau adalah seorang penemu dari masker, ya, masker gas. Jadi saat itu di sana ada industri penambangan yang berkecimpung di dunia gas, yang mana kesehatan para penambang itu selalu terganggu. Nah, Banu Musa inilah penemu dari masker gas tersebut. Kita berlanjut ke tahun berikutnya. Ada tokoh siapa lagi? Ya, ini yang paling kita kenal sekali, yaitu Ar-Razi. Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu kedokteran, ulama juga, orang soleh juga. Nah, beliau ini orang yang pertama kali menemukan sistem kemoterapi. Ya. Nah, terus di waktu Islam ini sangat jaya, bahasanya itu Golden Age-nya. Nah, itu kita dapat lihat di tahun berapa, yaitu tahun 700-an Masehi sampai 1300 Masehi.
Nah, ini adalah masa-masa kejayaan Islam. Berikutnya kita dapatkan ada beberapa tokoh lagi yang akan kita bahas. Kenapa sangat penting membahas tokoh-tokoh ini? Karena setidaknya kita tahu asal mula hebatnya para ilmuwan-ilmuwan dulu di zaman para tabi'in, di zaman para ulama. Mereka bukan hanya sebagai orang-orang ulama-ulama di zamannya, tapi mereka juga banyak menguasai bidang-bidang ahli. Berikutnya kita dapetin nama Az-Zahrawi, masih di tahun 1000 Masehi juga. Nah, beliau menemukan pertama kali plester untuk luka agar luka itu cepat sembuh. Nah, terus kita dapatkan nama di tahun 1000 Masehi juga itu ada Ibnu Sina yang kita kenal sekarang dengan Hippokratesnya, ya, yang menjadi landasan kedokteran modern sekarang. Itu ditemukan oleh Ibnu Sina. Bahkan setelah di tahun berikutnya, hanya di tahun 1200 sampai 1300 Masehi, kita mengenal salah satu tokoh ulama juga. Nah, beliau itu namanya sudah sangat masyhur sekali. Ya, beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau, siapakah beliau? Beliau itu salah satu bapak kedokteran yang pertama kali memisahkan antara pengobatan Yunani, pengobatan Persia, pengobatan Mesir, pengobatan India, dan pengobatan Islam, pengobatan dari wahyu. Nah, itu beliau pisahkan, sehingga beliau membuat kitabnya itu menjadi salah satu kitab yang dinamakan dengan At-Tibbun Nabawi, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kitab itu dibuat 1300 Masehi. Nah, inilah kitab landasan yang kita gunakan dalam kita mempelajari kesehatan Islam. Apa saja yang akan ada di dalamnya, kita akan bahas nanti di lanjutan kedua. Jadi, selama Ramadan ini, insya Allah kita akan bahas tentang semua bab-bab yang berkaitan sama pengobatan-pengobatan Islam. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Untuk segmen ini kita selesaikan dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari ana pribadi. Assalamualaikum